Sorry, ternyata di daerah Jawa Barat yang paling besar itu adalah 793.000 kuota. Wow. Dibandingkan daerah lain, teman-teman. Ini adalah contoh yang peluangnya cukup besar karena dia Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita akan bahas tuntas untuk gelombang 16 yang merupakan gelombang terakhir untuk di semester ini, teman-teman. Jadi inilah peluang terakhir kalian untuk dapat lolos prakerja di semester 1 tahun ini. Jadi pastikan kalian simak dengan baik karena di sini kita akan bahas tuntas dari kuota, peluang kalian lolos, lalu juga kemungkinan untuk pengumumannya, dan juga hal penting lain yang berbeda dibandingkan gelombang sebelumnya. Jadi akan menarik banget untuk pembahasan kali ini, jadi pastikan semua nonton sampai akhir video. Oke? Dan seperti biasa, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate mengenai pekerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang yang pastinya berguna untuk kita di masa pandemi seperti ini. So, teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah teman, sorry banget ya suaranya agak berisik, tapi oke lah. Inilah ciri khas back song channel ini dari awal banget berdiri. Jadi ada yang ngeluh, ada yang suka, ada yang lucu, tapi saya harapkan tetap bisa mendengarkan sesuai dengan cukup jelas ya. Oke teman, jadi kita akan mulai dari gelombang 16 ya, yang dibuka hari ini sesuai dengan prediksi sebelumnya, di mana itu dibuka setelah 1 hari penutupan pengumuman gelombang 15. Jadi tanggal 25 hari ini pas banget jam 1 waktu Bali atau jam 12 waktu Jakarta itu dibuka gelombang 16. Dan untuk dibuka itu sampai tanggal 28 ya. Jadi tetap sampai hari Minggu selama 3 hari. 3 hari kurang lebih ya, 4 hari. Ya, 4 hari. 25, 26, 27, 28 di close teman-teman. Jadi 4 hari. Kemudian itu kemungkinan besar akan diumumkan 3 hari setelah penutupan, yaitu tanggal 31 Maret. Pas banget di akhir Maret untuk akhir gelombang ini, teman-teman. Jadi buat yang bertanya, Kak, apakah akan ada gelombang lagi setelah gelombang 16? Jawabannya ada. Kalau tanya kapan, itu pasti semester 2, itu kemungkinan di bulan Juni atau Juli. Walaupun belum ada konfirmasi, tapi saya dapat segelintir info bahwa itu akan dibuka lagi di semester 2. Namun untuk kuota masih belum bisa dipastikan apakah akan ditambahkan atau dikurangi, tergantung dari situasi kondisi dan juga permintaan dan juga minat dari calon penerima kartu prakerja, teman-teman. Jadi misalkan pun program ini terus berlanjut sampai dengan akhir tahun, jadi makin banyak yang terserap juga, makin banyak yang terbantu dan juga mendapatkan benefit dari program prakerja ini. Oke, lanjut ke gelombang 16. Untuk kotanya sekarang adalah 300.000, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum klik gabung, jangan khawatir, masih sampai tanggal 28 Maret. Sekarang saya akan coba daftar mungkin di hari terakhir tanggal 28 Maret. Apakah ada perubahan atau dekat juga banyak saya? Kak, harus nggak sih kita daftar di hari pertama gelombang 16 dibuka? Menurut saya pribadi itu nggak perlu. Itu nggak hal yang krusial banget. Kalau seperti itu, mending prakerja bukan cuma sehari, jadi udah ketahuan, udah yang duluan daftar, itu yang lolos. Nggak, teman-teman. Jadi, itu semua akan mulai diseleksi itu setelah penutupan gelombang. Jadi bukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, itu tidak akan mempengaruhi untuk hasil dari kalian. Yang penting kalian memang datanya sudah sama, sudah menjadi prioritas, dan juga menang sistem random atau acak dari sistem prakerja, teman-teman. Seperti itu. Oke. Kemudian, untuk teman-teman gelombang 16 yang sudah gagal, bahkan mungkin gagal di bulan sebelumnya, bahkan di tahun lalu, itu kalian hanya bisa melakukan yang namanya kirim form pengaduan, teman-teman. Saya sih harapnya tadi ada update untuk mengupdate data diri kita untuk di gelombang ini, tapi ternyata tidak ada dari prakerja, karena mungkin nanti setelah semester 2 kemungkinan ini baru akan ada lagi fitur untuk ganti data diri. Karena ternyata masih banyak yang bilang saya, Kak, apakah mungkin karena saya buat sedang bekerja itu nggak lolos? Kemungkinan besar iya, teman-teman, karena emang masih bekerja, otomatis bukan prioritas, jadi peluangnya sangat kecil untuk lolos gelombang pekerja. Jadi karena itulah kalau mau ganti itu kita perlu menunggu fitur ganti data diri dari prakerja seperti dulu saat baru gelombang 12 akan dibuka, teman-teman. Seperti itu. Kemudian, sekarang teman-teman itu hanya bisa mengirimkan form pengaduan dengan cara mengirim data kalian, alasan kalian,
bahkan kalian infokan kalian sudah gagal berapa kali dengan keterangan itu memang hanya belum berhasil, dan kirimkan fotonya. Untuk lebih lengkap, silakan cek link di bawah teman. Jadi ini sangat bantu juga, walaupun tidak menjamin, tapi banyak teman kita menginfokan, Kak, saya nggak ngerti itu karena form atau enggak, yang jelas gelombang 15 saya lolos prakerja. Seperti itu. Jadi buat yang belum coba, kalian coba. Kalau belum dapat balasan, kalian coba terus sampai dapat balasan email, teman. Jadi kalian jangan menyerah baru 1-2 kali email nggak ada balasan. Coba terus, coba terus, coba terus. Jadi kalau kalian dapat email itu kemungkinannya akan lebih besar lolos, kalian sudah direspon dan juga sudah di follow up oleh pihak prakerja, teman-teman. Nah, sekarang kita ngomongin soal kuota gelombang 16 ya. Jadi ini sambil datanya dari data laporan tahun 2020. Tapi saya yakin teman itu datanya nggak mungkin beda jauh antara kuota tahun ini dan juga kuota tahun kemarin. Jadi biar clearnya, kita screen record di sini teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi kita mampir sebentar ya. Jadi ini adalah tampilan dari gelombang 16. Jadi gelombang 16 Bali tanggal 25 sampai 29 ya, sorry. Kemungkinan ini ada error teman-teman, karena tadi itu tanggal 28 Maret. Kecuali ada perubahan data atau mungkin dijamin sampai jam malam, itu mungkin ada perubahan sampai tanggal 29 Maret. Tapi it's okay lah, ini bukan suatu problem yang besar. Yang penting kita daftar itu sebelum penutupan gelombang. Jadi kalian bisa cek di sini, inilah contoh yang peluangnya cukup besar karena dia hanya keterangannya kamu belum berhasil lolos gelombang. Jadi nggak ada problem karena pegawai negeri ataupun juga penerima bantuan subsidi upah ataupun juga bantuan Kemensos. Jadi dia aman, namun dia belum beruntung. Jadi nanti dia tinggal klik gabung gelombang, iya, dan setuju. Nah, buat yang nggak ada keterangan setuju, itu kalian buka lewat handphone, kalian tinggal buka lewat mode desktop, dan dia akan muncul secara otomatis untuk kalian klik, teman. Jadi jangan aneh kalau kalian buka lewat HP tapi nggak bisa klik kirimnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari kuota, teman. Ini adalah statistik penerima prakerja tahun lalu, teman-teman, di tahun 2020. Itu ada 11 gelombang ya. Jadi sekitar 5,5 juta karena tidak termasuk 478.000 peserta yang dicabut pesertanya. Jadi ada 470.000 lebih peserta yang dicabut di tahun lalu. Jadi kalian juga di tahun ini jangan sampai, buat yang lolos atau mungkin akan lolos, jangan sampai kalian bernasib sama dengan mereka yang dicabut karena mereka terlambat membeli pelatihan, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi saya akan menginfokan sih bagaimana cara menghitung untuk kuota kita, walaupun secara ini ya, secara harfiah ya. Jadi bukan pro, ini juga bukan 100% benar. Jadi saya hanya mengira-ngira dari jumlah kuota tahun lalu, teman. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita akan perkecil. Kita akan perkecil dulu, teman-teman. Yap, kita lihat yang dari Bali ya. Karena saya dari Bali, teman-teman, jadi biar lebih enak. Oke. Nah, di Bali itu tahun lalu menerimanya 112.000,7. Ini dalam skala ribuan ya. Mana ya ini? Dalam angka ribuan. Jadi 112.000. Jadi kita singkat aja. Nah, kemudian di sini, teman ya, ada 112.000 kuota yang diperebutkan di gelombang prakerja. Seharusnya hanya ada 10 gelombang. Jadi kita bagi 10, teman-teman. Kita bagi 10 karena gelombang itu hanya gelombang penggenap untuk menggenapkan teman-teman yang dinotifkan di gelombang-gelombang sebelumnya. Oke, dibagi 10 sama dengan 11.200. Ini adalah kuota dari setiap gelombang yang dibuka di tahun lalu. Jadi sekitar 11.000 kuota untuk di daerah Bali. Nah, karena sekarang itu kuotanya hanya setengahnya, teman-teman, dari kuota normal, jadi kita bisa bagi 2 lagi, teman-teman, bagi 2. Nah, dapatlah 5.600. Jadi, teman ya, estimasi untuk penerimaan prakerja di daerah Bali di gelombang 16 itu hanya sekitar 5.600. Yang daftar mungkin puluhan hingga ratusan ribu. Karena itulah peluangnya makin ketat, makin kecil, namun tetap kita bisa berusaha dengan cara mengisi form pengaduan, lalu juga terus gabung gelombang untuk memperbesar peluang kita lolos gelombang prakerja. Lalu untuk teman-teman semua, kalau kalian di Jakarta ini kuotanya sangat besar, bahkan di Jawa Timur juga paling besar ya, sampai dengan 600.000, teman-teman. Saya yakin di daerah, ternyata di daerah Jawa Barat yang paling besar itu adalah 793.000 kuota. Wow. Dibandingkan daerah lain, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua,
Kalian bisa lihat Jakarta ya 500.000. Daerah lain 100.000, 72.000. Maluku, bahkan Papua Barat, Papua sudah juga ada juga. Daerah NTT, NTB, Bali. Nah, oke. Jadi daerah yang paling banyak dapat adalah daerah Jawa Barat, teman-teman. Jadi peluangnya besar, tapi tentu juga saya yakin juga yang daftar juga sangat banyak. Jadi kalian semua harus bisa memilah-milah, bisa memperkirakan seberapa besarkah peluang kalian lolos. Namun pada akhirnya adalah faktor keberuntungan dan juga dari sistem acak random prakerja, teman-teman. Jadi kita tunggu ya update-nya untuk pengumuman gelombang 16. Jadi sambil menunggu untuk pengumuman dan juga penutupan gelombang, saran saya kalian segera mengisi form pengaduan di prakerja, teman-teman, seperti itu. Jadi sekian infonya, semoga bermanfaat. Kalau suka silahkan like dan juga share info ini. Buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info-info mengenai prakerja yang akan saya bahas untuk membantu teman semua. Lalu juga bukan hanya gelombang 16, tapi juga gelombang 15, 14, 13, 12, dan seterusnya, sampai dengan kalian semuanya cair. Jadi nggak akan rugi sama sekali, teman-teman. Seperti itu. Oke? Jadi sekian dari saya, terima kasih. Maaf salah kata, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!